disampaikan oleh Bapak Alwan Nahrawi berkaitan dengan validasi data dan pelaporan oleh operator nanti akan disampaikan oleh Pak Alwan materinya. Alhamdulillah Pak Alwan juga sudah ada beserta dengan kita hadir di Zoom ini. Ya, Pak Alwan, Assalamualaikum. Ya. Host, izin lab ya. Oh, baik Bapak. Terima kasih untuk kehadirannya dan Ya, ya. mohon maaf. Yuk. Atur nuhun, Pak. Enggak, turun Yuk. kasih. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Alwan sudah nampak hadir dan sudah aktif. Ibu Bapak, selanjutnya kita melanjutkan kepada materi terkait dengan validasi data dan pelaporan yang Pak akan Dokter, disampaikan. Abdi izin ya Pak Dokter. Badai ke mana, Bapak? Hayang Sare. Iya, Hayang. ngopi. Pak Dokter Oke. sehat selalu. Amin, amin. Tur nuhun. Luar biasa Pak Dokter ini. Aduh, hayang tepang ya. Ya lebih halal lah. Ya, Allah, halal Allah, lebih mohon, halal. mangga. Mangga, insyaallah, Siap. Pade. Pak Dokter, mangga sehat selalu ya. Mangga, Yuk, mangga, amin, makasih. amin. Mangga, Ya. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, kita lanjutkan kembali berkaitan dengan hal-hal yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu oleh Bapak Alwan Nahrawi terkait dengan validasi data dan pelaporan. Dan mudah-mudahan tentunya sesuai dengan amanat dari Bapak Kasih tadi bahwa kita mudah-mudahan menjadi mujahid yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai ilahiyah yang tentunya tidak akan berhenti terus belajar. Oleh karena itu dipersilahkan langsung saja kepada Bapak Alwan Nahrawi selaku operator PAIS Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Tes 1, 2, 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pengawas PAI pada jenjang SMA di Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Ketua MGMP PAI SMA Kabupaten Sukabumi, serta Bapak Ibu yang ikut serta pada kegiatan Zoom menjelang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa ala nasta'in wa anbiya'i wa mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma agnina bil ilmi wa jayna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil amin ya Allah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebetulnya saya lebih ke pemaparan, mungkin mengulas kembali ya, karena kalau konteks data dan pelaporan kami harus merangkum dulu data-data yang sudah di cross check ya. Tapi kami lebih ke mengingatkan kembali terkait beberapa hal. Yang pertama, apabila Bapak Ibu atau rekannya yang belum aktif mengajar, silakan segera diaktifkan status mengajarnya pada akun siaga. Tapi saya kira insya Allah ya mayoritas sudah hampir rata-rata aktif jadwal mengajar siaganya. Barangkali ada yang belum, silakan diingatkan rekan-rekannya, nanti dibantu dimonitor oleh pengawas pada akun Pak Pengawas ya, nanti kan kelihatan status mana yang tidak aktif, mana yang aktif, adapun yang tidak aktif nanti di cross check kembali oleh Bapak Pengawas apakah yang bersangkutan masih mengajar ataupun sudah alih tugas, tidak sebagai guru PAI ataupun alih profesi, sudah tidak menjadi guru. Karena berkaca pada momen PPG kemarin ya, kita banyak menemukan ternyata salah satu wasilah kemarin verifikasi PPG itu kita dapat menemukan banyak sebetulnya status guru yang sudah tidak aktif tapi tidak ada konfirmasi. Nah, jadi nanti di
mohon dibantu ketika ada rekan-rekannya yang sudah tidak aktif mengajar, ya, segera dikonfirmasi bisa melalui pengawas, nanti pengawas menyampaikan ke kami ataupun bisa langsung, ya, agar tidak terjadi sengketa data ataupun data yang kendala, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang konteks informasi TPG, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca ya juknisnya, juknis yang telah terbit hampir 1 minggu yang lalu lah ya. Itu sebetulnya tinggal dibaca aja oleh Bapak Ibu, karena memang secara signifikan tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang dirombak total, tapi lebih ke hal yang sifatnya penambahan ataupun penguatan. Nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu, karena kenapa juknis ini penting juga diketahui oleh Bapak Ibu. Juknis ini bentuknya tidak tertutup, tidak rahasia, bisa diakses. Nah, berarti kan dengan adanya juknis itu yang menjadi acuan Bapak Ibu dalam rangka apa namanya, sebagai penerima TPG. Di situ kan dijelaskan apa kewajiban Bapak Ibu serta kemudian apa yang menjadi hak Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian yang eh, mungkin ini ya, ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan yang lain. Saya coba screen share ya, kita review garis besarnya. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya terkait penyesuaian ya, karena ada beberapa juga yang konfirmasi ke kami terkait penyesuaian khususnya yang reguler ya. Yang reguler sebagaimana pada pengantar juknis poin 3 di sini dijelaskan ya, terkait penyesuaian. Betul, ini ada pengantar dari juknis ya. Sehubungan dengan kenaikan tunjangan profesi guru bukan ASN belum in-passing ya, reguler katakanlah, dari 1.500.000 menjadi 2 juta pada tiap bulan mulai Januari 2025 dengan catatan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu yang penerima apa namanya, reguler ataupun non ASN yang 1.500.000 kenapa belum berubah? Karena memang kami masih menunggu ini nih, poin dengan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Yang namanya akan berarti kan belum. Nah, itu kami masih menunggu ya untuk peraturan pemerintah, apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu peraturan menteri, kita belum tahu. Tapi yang jelas kenapa belum penyesuaian jadi 2 juta, karena peraturan perundang-undangannya belum ditetapkan atau belum ada. Mudah-mudahan berikutnya segera terbit peraturan tersebut, sehingga kan itu yang menjadi dasar perubahan menjadi 2 juta, yaitu ya. Kemudian eh, hal yang sifatnya mendasar pada juknis juga terkait TBQ ya, di poin kelima ataupun ya di poin kelima itu ada TBQ. Nah, TBQ itu sekarang masuk pada nomenklatur tugas tambahan pada siaga. Jadi TBQ itu tuntas baca Quran. Ya, kalau istilah di Kabupaten Sukabumi itu TBTQ ya. Tuntas baca tulis Quran. Nah, ini pun ada penyesuaian ya. Penyesuaiannya itu ketika ada guru PAI yang Pak Alwan, ya punten screen-nya belum kebuka ya? belum kebuka. Iya, Oh gitu. Tapi saya udah ini ya, udah baru sampai ke download, tapi belum kebuka pada PDF-nya. sebentar. Ini masih belum. Belum. Coba saya ulang.
Nah, ini Oh, kebuka belum? udah, Udah ya? sudah. Atos, saya nama Atos, Pak. Iya. Nah, iya, iya. Mohon maaf. Ini surat pengantar Juknis ya. Tadi yang saya sampaikan, yang pertama, poin 3 ya. Poin 3 terkait tadi penyesuaian yang dari 1.500.000 ke 2 juta ya. Di sini dijelaskan, jadi penyesuaian tersebut menunggu peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan ya. Sampai saat ini belum ditetapkan, mudah-mudahan pada bulan berikutnya sudah terbit peraturan tersebut sehingga dasar penyesuaian perubahan TPG dari 1.500.000 ke 2 juta itu bisa dilaksanakan ya. Jadi nanti bisa dibaca kembali oleh Bapak Ibu karena ini lumayan banyak juga pertanyaan ke kami terkait kenapa belum berubah nominal khususnya yang reguler. Kemudian poin yang kelima ya, yang barusan saya sampaikan terkait TBQ tuntas baca Quran ataupun kalau istilah di program Kabupaten Sukabumi itu TBTQ, sekarang ada pengakuan secara maksimal 6 JTM ya di siaga. Jadi tampilannya nanti ketika Bapak Ibu menginput tugas tambahan TBQ itu pasti diminta SK-nya yang diupload di siaga. Tapi dengan yang diupload di siaga itu lumayan menambah JTM. Jadi minimal 3 JTM, maksimal 6 JTM. Ini membantu juga kepada guru penerima TPG PAI ya yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam semisal gitu ya. Jadi ini sangat membantu juga TBQ secara program implementatif dan membantu juga program secara penambahan jumlah JTM khususnya bagi penerima TPG gitu ya. Ini semua bisa diakses oleh Bapak Ibu terkait Juknis, bisa dibaca-baca karena ini yang menjadi regulasi Bapak Ibu untuk apa yang menjadi hak dan kewajiban Bapak Ibu. Itu bisalah ya, kalau lupa nanti bisa kami share ulang, bisa dipelajari oleh Bapak Ibu. Kemudian masih terkait Juknis butiran SKMT ya, itu kemarin yang menjadi banyak pertanyaan juga. Untuk SKMT memang ada perubahan ya, perubahan. Yang pertama, sekarang kan kolom SKMT sudah hilang ya nilainya. Kalau dulu itu format kolom SKMT itu ada 2 kolom. Saya lupa, tapi contohnya lupa disimpan. Nah, SKMT itu sebelumnya kan ada 2 kolom. Nah, yang pertama itu kolomnya terkait kategori ya kalau nggak salah ataupun predikat lah. Nah, sekarang SKMT kan sudah tampilannya sudah satu ya. Nah, untuk pengisian SKMT, Bapak Ibu cukup mengisi predikat saja, misalkan baik ya ditulis baik, tidak perlu disertakan angka, tidak perlu disingkat B misalkan, karena memang di Juknis itu seperti itu dijelaskannya terkait SKMT. Saya coba cari dulu ya. Ya ini terkait SKMT dijelaskan di poin ketiga, nilai hasil penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik. Jadi sekarang lebih ke pengisiannya dengan predikat minimal baik, maksimal ya amat baik ataupun sangat baik itu lebih bagus. Jadi saya kira ke depannya pun ya di semester berikutnya
ketika nanti mencetak SKMT diisinya dengan predikat saja. Karena kemarin itu lumayan banyak yang tertolak ya. Dan memang penolakan di Siaga itu sekarang ketika ada perubahan upload, jadi tetap harus upload dengan SPTJM-nya. Jadi banyak yang kemarin pas saya sudah melakukan perubahan SKMT, tapi belum berubah SKMT yang barunya, masih muncul SKMT yang lama, ternyata belum mengupload kembali SPTJM. Nah, termasuk SPTJM, itu termasuk amanat Juknis yang baru harus mengupload atau menyertakan SPTJM. Itu saya kira hal-hal yang sifatnya pembaruan ya dalam konteks Juknis. Jadi mohon ini menjadi panduan dan acuan bagi kita semua, karena bagaimanapun literasi juga penting untuk pemahaman Bapak Ibu, sehingga efektivitas penguatan data ini berjalan juga dengan baik, karena kedepannya aku kan akan menjadi rutinitas updating ini. Nanti kita bertemu lagi semester depan terkait SKMT, karena SKMT cukup 1 kali per semester. Nah, kemudian absen juga, ini tolong absen yang Maret ya, sesuaikan dengan kalender akademik ataupun apa namanya, edaran ya, edaran dari 3 menteri ya terkait penyesuaian antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan. Jadi pengisiannya silahkan disesuaikan untuk yang bulan Maret. Maret uploadnya nanti aja di Maret aja. Sekarang Bapak Ibu di input saja dulu absennya, sesuaikan dengan acuan yang tadi, kalender akademik ataupun kalender pendidikan, kemudian peraturan bersama 3 menteri terkait penetapan jadwal masuk ya kemarin. Berarti kan kalau sekolah itu terakhir masuk itu hari Kamis ya. Kamis sudah libur ya kalau nggak salah. Nah, itu disesuaikan pengisiannya. Kemudian ada tambahan juga bagi yang ASN, sesuaikan juga dengan jam kerja kepegawaiannya ya untuk yang ASN. Kalau Kemenag berarti sesuaikan dengan jam kerja ini juga, berarti ya menyesuaikan. Oh iya, untuk Kemenag juga berarti menyesuaikan dengan jam kerja yang ada di sekolah. Kalau SMA kalau tidak salah berarti selama Ramadan itu 6:30 ya kalau tidak salah masuknya. Kemudian untuk pulang jam berapa? Jam 12 atau setengah 1. Berarti sesuaikan untuk di absen Maret ya gitu. Itu saja mungkin terkait hal-hal yang sifatnya pembaruan. Kemudian untuk yang sedang menjalani ibadah PPG ya, karena PPG juga bagian dari ibadah sosial, saya kira mohon diikuti dengan serius, tidak meninggalkan tugas ataupun ketentuan, karena PPG ini kan murni nanti penilaiannya dari LPTK yang bersangkutan. Jadi tolong yang sedang mengikuti PPG laksanakan dan tuntaskan sampai akhir, sampai Bapak Ibu meraih predikat guru profesional yang disertai dengan sertik. Karena PPG ini kan sayang sekali kalau tidak diseriuskan, sesah-sesah kan kayak lagi. Jadi mohon yang sedang PPG silahkan ikuti aturan main dari LPTK masing-masing. Adapun hal yang sifatnya tidak dimengerti ya, koordinasi saja dengan LPTK-nya ataupun dosennya masing-masing, sehingga ada kendala pun segera teratasi. Cuman saya sangat berharap Bapak Ibu tidak hindari untuk tidak hadir pada kegiatan PPG. Jangan sampai tidak hadir karena itu bagian dari penilaian
yang sudah-sudah seperti itu. Ada penilaian kehadiran kan ya lewat Zoom, kemudian ada penugasan ya seperti itulah. Jadi mohon kiranya bisa mengikuti sampai tuntas dan mudah-mudahan yang sedang PPG tahun ini pun mudah-mudahan di tahun berikutnya sudah menjadi calon penerima TPG di tahun 2026. Saya kira itu mungkin saja hal-hal yang sifatnya eh, teknis dan fundamental ya, karena bagaimanapun ini pertanggungjawaban secara administratif kita semua, baik Bapak Ibu selaku penerima TPG, karena negara ini mengeluarkan uang ataupun APBN itu berdasarkan regulasi ya. Jadi kita pun membayar TPG berdasarkan kelayakan administratif Bapak Ibu. Kita pasti bantu untuk memperlancar, tapi mohon Bapak Ibu juga menyiapkan dokumen yang lengkap gitu. Jadi sehingga kita membantu pun tidak jadi salah gitu kan. Jadi mohon kelengkapan dokumen sampai ke depannya gitulah. Sampai nanti Bapak Ibu pensiun lah ya, itu harus benar-benar diperhatikan gitu kan ya. Karena ini hal yang sifatnya kontinu, pasti we kieu wae gitu. Per semester kieu deui gitu. Jadi hal yang sifatnya kontinu, jadi Bapak Ibu tidak usah kaget gitu. Per semester itu harus ngupload SKMT lagi dan lain-lain. Saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan. Silahkan mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait data ataupun hal yang sifatnya inilah. Mangga. Iya. Baik, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Pertanyaan dulu ya atau lanjut dulu materi satu lagi? Oh ya mangga, gimana ini aja, gimana? Mangga Pak Pengawas pilih bade Khawatir Materi Bapak dulu, pengawas. materi materi dulu. dulu, ya. Pak Ya, mangga, Pengawas mangga. ngantuk. Oh, baik, baik. Terima kasih ya tuh. Sok mangga dilanjut oleh Bapak Pengawas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Baik, terima kasih Bapak Alwan Nahrawi yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan validasi data yang ada pada Siaga, yang mudah-mudahan Ibu Bapak ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya sebagai mengingatkan kembali bahwa setiap semester itu pasti datanya akan seperti hal yang sama seperti sekarang gitu maksudnya, dan terkait dengan teknis agar bisa dokumennya maksudnya agar bisa divalidasi, mohon untuk dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya terkait dengan, dan tentunya data ini menjadi fundamental sebagai tanggung jawab kita secara administratif bagi yang mendapatkan tunjangan profesi tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Alwan yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan tadi validasi data. Oleh karena itu, Ibu Bapak semuanya, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Ini juga penting untuk kita semuanya, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Pengawas PAI SMA Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, yang berkaitan dengan materi yang akan beliau sampaikan, menjaga mutu PAI pada sekolah berdasarkan data dan juga realita. Nah, ini juga menarik juga ya, seperti itu untuk kita simak bersama-sama. Adapun nanti pertanyaan-pertanyaan kiranya nanti akan disampaikan setelah Bapak Pengawas menyampaikan materi. Kayak gitu, nanti pertanyaannya bisa disampaikan kepada Pak Awan ataupun nanti kepada Bapak Pengawas secara langsung. Ibu Bapak, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama simak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas PAI SMA Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi kepada Bapak Dr. Iya Hidaria MM. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Allah telah dan masih memberikan rezeki kepada kita dengan indikasinya kita masih bisa saling menatap melalui layar virtual ini. Saya masih bisa melihat Kang Ja'far Sodi, saya masih melihat monolognya ya jangan deh. Saya masih bisa mendengarkan suara pahlawan yang begitu mantap ya, persis seperti penyiar radio yang begitu menggelegar informasinya, apalagi ketika menginformasikan berkenaan dengan TPG eta teh sigong geger teh kenaheun gitu. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Sukabumi, Bapak Kiai Haji Oja Khairul Sam MAG beserta seluruh jajarannya, termasuk Pak Alwan. Saya bilangnya Prof. Alwan karena memang sangat profesional, beliau sangat tertib, sangat rapi, pemahaman terhadap regulasinya juga seiring dengan panjang kumis beliau yang semakin gagah ya, jadi menyampaikan informasi berkenaan dengan regulasi itu pas dan enak didengar. Itulah Pak Alwan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, Pak Alwan ini adalah orator ulung ya. Jadi yang pernah merasakan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah itu, beliau itu salah satu yang menjadi garda terdepan ketika ada demo. Jadi can waka imsak mah kira tuh. Nah, kemudian yang saya hormati guru saya Bapak Kiai Haji Dr. Dedi Wahyudin yang paling kencang beliau di antara para kepala sekolah itu, karena tarik sorana wanian deh. Dan kita bangga karena yang mengawal PAI di SMA Kabupaten Kota Sukabumi adalah beliau. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita yang baru saya sebutkan Allah melimpahkan rahmat maghfirahnya. Jika sayanya rahmat maghfirah dalam kesehariannya, dalam kesehatannya. Dan buat guru-guru saya yang paling utama yang hadir pada virtual ini, saya sedang memonitor ini jumlahnya hadir 62. Dan tentu saja saya menyampaikan Ibu Eli, Pak Anas, Pak Ketua MGMP yang selalu ceria ini, Rio apa ya, nggak tahu nih, hebat pokoknya gitu. Jadi kalau ke Pak Asep itu TikTok ya, ke Bu Eli gitu. Mungkin Pak Haji Asep meregenerasi ke depan untuk MGMP ini. Jadi prioritas ke depan nanti, proyek ke depan mohon jangan membeda-bedakan ini honor, ini P3K, ini PNS, siapapun silakan gitu ya, ingin menahkodai MGMP gitu. Karena ternyata banyak sekali potensi-potensi yang sangat membantu ya keberlangsungan pendidikan agama Islam baik di SMA maupun di SLB. Dan yang tak lupa ini yang rekan-rekan kami dari SLB mohon juga disampaikan ke rekan yang lainnya untuk bisa hadir pada ruang virtual ini karena penting sekali informasi ini disampaikan. Walaupun mungkin nanti ada split ya binaan dengan yang Pak Jalal, silahkan boleh hadir ya, disampaikan. Dan selanjutnya kami mengaturkan ucapan selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya. Dan menjadi saum yang mabrur, yang makbul. Ya, bukan hanya baik tetapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lengkap sudah aktivitas kita. Selain kita berjuang dalam
syiar agama Islam, dan juga kita menjadi insan guru PAI yang bisa mematrikan jati dirinya dengan profesinya. Tema ini sebetulnya sudah lama ya, dan sudah zaman dulu, zaman Majapahit, karena patri itu merupakan tradisi. Dalam hal inilah apa kaidah itu Pak Jafar al-muhafadzatu ala qadam apa al-muhafadzatu ala qadamil sholih ya, al-muhafadzatu ala qadamil sholih wal ahdu bil jadil aslah ya, kan bisa salah tuh. Jadi kita merawat tradisi-tradisi yang berjalan, dan sekaligus tadi pembaharuan terus pembaharuan. Hal-hal yang baru, inovasi-inovasi baru itu terus dilakukan. Patri itu adalah kalau sekarang kita lihat secara praktisnya mungkin solder ya, solder listrik lah mematri itu. Bahwa lama kan suku keringan tas. Yang share screen apa, yang I ini siapa ini? Pak Iman Santosa, Pak Irman, mana Pak Irman? Nah, salah satu yang akan saya sebutkan nanti adalah Pak Irman. Pak Irman Santosa ini, beliau sampai dengan saat ini Pak Alwan belum aktif, itu siaganya mau dicek ya Pak Irman. Ada beberapa nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih yang belum aktif siaganya nih. Jadi eta teh lamun dina bukanya, dina buka saum, buka puasa itu mam tomro nih jete aya pasir nah gitu. Teh enakeun teh ninggalina teh. Beres sudah aktif gak jeleng weh. Pak Irman mah teu aktif, belum aktif dah. Nah, mohon nanti disinkronisasi ya dari sisi apa. Jika saya buka di sini eh update data siaganya dari teman-teman semua. Sekali lagi saya sambil menunggu nih, karena harusnya yang hadir itu lebih dari 70, lebih dari 80. Sekaligus juga pertemuan ini eh, pertemuan yang menjadi bahan bagi kami ya, bagi saya khususnya sebagai pendamping. Nah, ini memang pakai pendamping lah, karena memang sering didamping. Ya, jadi eh, pengawas itu sebetulnya ya melekat lah pengawas, karena hesenya pengawas gitu. Jadi petugasnya adalah pendamping, sebagaimana Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Jadi kita sebagai guru hanya memang ada tugas tambahan ya. Kalau yang dulu itu nomenklatur yang lama itu, ini perlu diketahui ya, dan sudah saya sampaikan sebetulnya bahwa guru itu ada yang memang guru yang tugasnya di kepala sekolah, ada yang memang guru mengajar gitu. Kalau sekarang ada yang guru, ya tugasnya juga menjadi pendamping gitu. Yang kemarin itu jabatan fungsional pengawas gitu. Nah, jadi dalam hal ini menjadi bahan penilaian bagi kami, memonitoring bagaimana rekan-rekan semua serius ya, serius mengikuti aja. Dan kemudian hari hari kita semua kan sudah paham ya bagaimana tugas kita, kemudian eh, apa itu kompetensi guru PAI. Kita semua pasti punya potensi, dan potensi yang diasah terus, potensi yang dibiasakan terus, maka akan menjadi kompeten, akan menjadi kompetensi. Jadi kompetensi adalah potensi yang selalu diasah. Nah, kita punya potensi tapi tidak pernah, bahkan kita menarik mundur ke belakang. Nah, naunan pertemuan ada tiba lagi gitu agama mah. Dan tiba lagi gitulah, yang penting mah budak mah bisa ngaji. Nu kita mah tuh kudu di sekolah. Jadi tuh kudu di SMA, budak dari gitu. Jika di pesantren, di kobong lebih bagus. Nah, ketika kita masuk ke dunia pendidikan, maka ada pakem tersendiri, ada aturan tersendiri, ada standar tersendiri. Apalagi nanti memasuki ke wilayah akreditasi, ini sangat penting sekali. Nah, disitulah maka dalam kompetensi guru itu ada selain kepribadian, kemudian sosial, ada pedagogiknya, bagaimana praktek mengajar, dan ada profesionalnya.
Nah, makanya ini penting sekali, jangan apa ya, jangan kita abaikan gitu. Jadi itu bukan teori ya. Jadi bukan sekedar teori bahwa kompetensi itu kita paham, ada beberapa kompetensi guru diaparkan, itu sudah kalah sama ChatGPT kalau hanya untuk sekedar pengetahuan. Jangankan itu, ibu bapak sekarang klik saja misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita si ChatGPT dengan promptnya yang jelas gitu, yang dia pahami. Anda adalah seorang yang profesional dalam bahasa Arab. Coba Anda Arabnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim, simpan di ChatGPT bisaan Pak Abab itu si ChatGPT teh. Buka masanten di mana itu teh. Coba kalau nggak percaya silahkan setelah ini. Jangankan hanya sekedar memahami, menyampaikan informasi dengan hal-hal yang sifatnya umum, masalah agama apalen, sampai sifat 20 apalen ya teh. Make bahasa Sunda ge apalen, make bahasa Jawa ge apalen. Karena memang dia mesin penelusur yang memang semuanya diambil ketika kita upload, ketika kita share melalui media digital, maka dia kumpul di awan, clouding, dia diambil semuanya, makanya pinter. Makanya kalau kita melawan dari sisi pengetahuan, kita kalah. Nah, kalau hanya sekedar pengetahuan, ChatGPT aja kalah. Kita sama ChatGPT kalah. Kamu jeung setan gitu nya. Kamu jeung iblis gitu. Ya kerada ada ya nyarios ya Pak Abab ya. Kamu jeung iblis gitu nya. Iblis teh kan bala guruna malaikatnya. Kalau hanya sekedar adu-aduan berkenaan dengan pengetahuan, makanya tugas Rasulullah itu ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Gitu udah Islam atas ayat tiba lagi disempurnakan dari Islam teh kan gitu. Nah, jadi kalau hanya sekedar itu tiba lagi guru mah gitu di zaman Majapahit ya. Matri mah gitu. Nah, orang kembalikan lagi patri nama dianggo gitu. Dipakai sampai sekarang matri nama gitu. Mageukeun nama. Meskipun di situ kan ada ya disebut dengan apa tuh dalam kimia itu yang memisahkan ya anasir-anasir dari molekul yang bisa memisahkan patri itu. Berarti itu mah ada karakter yang jelek dalam dirinya sehingga dia enggan untuk menjadi guru yang profesional. Ketika seorang guru yang sudah profesional terindikasi dari apa? Dari sertifikat. Dan mau tidak mau ketika dia sudah mendapatkan TPG, tunjangan profesi guru sudah profesional. Lalu di dosen itu sudah profesor gitu ya. Sudah tersertifikasi artinya dia sudah profesional. Nah, kalau itu maka ada tuntutan. Tuntutan apa? Dia punya hak. Haknya mendapatkan tunjangan. Dari siapa? Dari yang memiliki, dari yang menguasai yaitu negara. Nah, negara di mana acisna teh balik ke deui ini tukang matri tadi. Ngecok nyolder, ngecok ngojek, ngecok manggulan di pasar kan bayar pajaknya. Ribuh nih Kang Deddy namanya bayar pajak. Itu kan kembali lagi siklusnya kan begitu. Siklusnya itu. Kesang mereka teh berimbas kepada maisanya, pendapatannya, bayar pajaknya diambil oleh negara, dibayarkan ke semua sektor termasuk yang TPG nu urang sok diceritakan tentang keluar TPG teh nya jiga nu rek maot itu kan teh. Eta teh termasuk pribados kamu kerja kieu. Keluar informasi tipe Alwan, pengumpulan berkas, alhamdulillah jadi ya begitulah dan memang saya sendiri mengalaminya iraha cenah ieu TPG teh ngan jempling ngukul daerah ada pengawas mah gitu ya. Nah, mentak saya tidak masuk kan di dalam grup itu ada pasti itu tidak bikin ngarawaskeun. Tapi manusiawi. Tapi jangan sampai lupa bahwa itulah siklusnya gitu. Nah, kalau itu hanya menerima hak tanpa kewajiban, nah, pokok dikasih link untuk memberikan data, pokok kalau bah tanda tangan baru nge-WA, Pak, izinnya kange tanda tangan scan, kange tanda tangan. Saya itu tidak pernah mau pelit deh sih yang dipelitkan ke Allah di akhirat urusan dunia. Maka memang enggak, tapi Anda harus mempertanggungjawabkan. Karena ada konsekuensi di balik tanda tangan itu. Kalau untuk scan silakan. Makanya silakan Anda mengisi link, kemudian Bapak Ibu masuk ke di grup pendampingan itu karena ada beberapa informasi yang urgent yang seperti ini kita sampaikan gitu ya di grup itu yang mungkin hanya grup itu yang
saya rasakan saya bisa mensirkulasi gitu informasi dan saya bisa menerima data dari ibu bapak sekalian. Karena eh, pertemuan-pertemuan seperti ini akan selalu dilakukan dan link pertemuan akan selalu saya kirimkan karena itu tadi bentuk penilaian instrumen yang saya lakukan selain memang mungkin nanti dengan sangat minim sebetulnya saya ke sekolah itu dengan berbagai hal ya tentu juga saya tidak bisa melanggar aturan ya kemudian ada faktor psikologis juga di situ ada pengawas mohon juga dipahami oleh bapak sekalian kehadiran pengawas ke sekolah itu memang ada dua sisi ya jadi satu sisi mungkin sangat gembira sekolah tuh kemana jarang gitu nya sono gitu ke pengawas resep deh gitu kamu perlu duit mah meureun guruna teh atau sekolahnya keur bunga gitu kedatangan pengawas ketika kemari para saya di dinya teh rungsing di imah datang pengawas nah di pengawasnya ka dieu gitu ya jangankan gitu ketika misalkan awal saya ngasih tahu misalkan kabar kan aya nu responnya beda gitu ya tetapi terlepas dari hal itu hanya dinamika dan tidak masuk ke ranah penilaian tapi ada waktu-waktu tertentu yang memang saya mengharuskan melihat kondisi langsung real ya. Apakah memang sifatnya sidak, inspeksi mendadak atau memang terkoordinasi ya dengan kepala satuan pendidikan dan memang domain kami bukan di guru sebetulnya kalau kita melihat dari aturan ya. Beda dengan PAI. Kalau untuk aturan pengawas secara umum itu domainnya bukan ke guru lagi, ke kepala satuan pendidikan. Tetapi kemarin saya sudah masuk, saya sampaikan waktu di KPDA waktu itu ya, ketika saya sounding ke direktur KSPS, ya masih kepala sekolah, masih pengawas sekolah juga kan di Kemendiknas itu. Kami sampaikan ya, termasuk saya menyampaikan bahwa kondisi untuk PAI itu nggak bisa. Dan aku kudu monitor langsung guru pendidikan agama Islam karena harus menyentuh. Apalagi di Direktorat PAI sekarang sudah dicanangkan dengan TBQ. Tuntas baca Quran. Pak Direktur itu kenapa tidak BTQ tuntas baca tulis Al-Quran? Saya masih ingat itu waktu di Pajajaran Bogor tuh. Karena hese Pak nulis teh gitu. Nulis mah gitu ya. Jadi yang terpenting kan membacanya ya. Membaca Al-Quran gitu. Tuntutannya itu membaca Al-Quran gitu. Yang paling urgent itu yang membaca biasa maos teh gitu. Makanya kami di Direktorat PAI waktu itu MOU dengan PT IKI ya, PT IKI ya, Al-Quran IQ ya. Dan sudah MOU udah tanda tangan nih. Yang kemarin saya sampaikan itu kan nanti ada 3 grade ya, dari Muratil, kemudian Muhasin, dan Mujawid levelnya itu. Nah kemarin harus di TOT dulu mungkin untuk pematerinya. Jadi yang kemarin hadir itu Direktur Pasca PT IQ Profesor sampai ya. Mungkin sudah kuliah di sana paham beliau. Nah, jadi gayung bersambut apa yang saya disampaikan Pak Kasim memang begitu adanya. Nah, sekarang nanti saya akan angket lagi, survei lagi. Makanya kemarin kan sudah masuk tuh. Saya salah itu menyusun instrumennya. Jadi harusnya memang saya bikin angket tertutup, jadi langsung ketahuan berapa persen sekolah ini, berapa orang gitu saya bikin tertutup gitu. Jadi kudu dihitung deh ya teman. Karena memang itu data itu harus masuk ke nasional, Bapak sekalian. Jadi untuk asal narik data, karena memang kami pun diinstruksikan oleh pimpinan gitu. Jadi ketika ditanya SMA Kabupaten Sukabumi berapa persen sih yang sudah bisa baca Al-Quran dari level Muratil, misalkan 60%. Kemudian level Muasin 40% atau 30%. Kemudian Mujawid dasa etik tong boroneng budak da guru GS itu menjawab itu 10% gitu kan. Nah, kalau itu sudah masuk kan ya dan berbasis data karena sekarang kan PBD ya perencanaan berbasis data. Makanya saya sampaikan itu ini tadi bareng sama Pak Alwan itu memang kami fokus di data gitu. Dan sekarang tuh data itu sangat mudah. Saya dari tadi saya sudah ngotak-ngatik karena saya bisa masuk akses ke raport pendidikan Kabupaten Sukabumi. Kebetulan waktu itu ketika saya buat akun alhamdulillah di-approve ya, disetujui dan sampai sekarang masih manfaat itu. Makanya saya tahu sekolah Bu Eli level berapa sih? Nih saya tadi ya. Untuk literasi kan ada 10 besar ya, 10 rendah, 10 sedang tuh.
Nah, itu menjadi domain kami juga. Di mana titik rendahnya? Yang levelnya yang bagus itu seperti SMA Atikia di literasi ya, saya lihat tadi itu. Kemudian eh, apa Cicurug yang barusan saya lihat. Jadi kemudian di numerasi juga beda lagi ya. Nah, level rendahnya juga banyak merah gitu kan. Nah, mereka kan berbasis data dan tentu itu akan berimbas pada sekolah. Jadi kita pun meskipun data itu operator yang paling, makanya operator itu tangan kedua. Saya ketika asesor, ketika akreditasi ke sekolah, saya bilang asesor itu orang kedua setelah kepala sekolah dan bisa menghancurkan sekolah. Operator itu kudu di PPND operator, karena yang menghantarkan data sehingga sekolah itu menjadi bagus kualitas datanya adalah operator. Mun operator nah hare-hare, banget cilaka sekolah. Sama model siaga kayak gitu. Model ibu bapak hari-hari tidak ngimput siaganya. Udah selesai itu kan. Bolak-balik. Pak iya kumaha, Pak iya kumaha. Udah kesal sama ayah. Ibu bapak sekalian dah. Turek kumaha. Ya, tinggal di sekolah. Mesti seandainya. Akhirnya Pak itu kumaha atau enggal. Gitunya. Nah bapak hilap. Cina. Si ontoh. Oh cina. Gitu lo bateng duit. Katanya bingung. Lo bateng duit. Saya belanja. Belanja natur naon. Bingung ngebelanjakan. Nah jadi hal-hal seperti itu mohon dipahami oleh semuanya. Jadi yuk kita sama-sama sinergi dan memang ini kan saya sampaikan keluarga besar. Ibu bapak sekalian adalah keluarga kami ya, kami adalah keluarga itu. Diakui lah itu. Ya merenang kita udah antek kasur gati alim sesoranganannya yang beberan gitu. Kayaknya kali kayak Pak Anas kayak itu tinggal geruan. Kok iya kadieu, waduh. Bingah merenya. Nah, makanya kemarin kami ya bukan inisiasi saja inisiasi saya ini Pak Bab, Pak Lukman ya, Pak Hakim. Ini inisiasi Pak Ketua MGMP, Bu Eli, Pak Anas dan teman-teman semua. Ini coba di bulan puasa itu termasuk Pak Abab ya yang nelfon itu. Di bulan puasa itu sih Pak yang ngariung atau cina kumaha gitu. Oh, hampura gitu, pilih hampura. Jadi maafkan sok itu tradisi orang baheula. Nah, meureun melalui ruang virtual gini ya kita saling memaafkan. Dan terutama saya pribadi mohon maaf, saya pribadi keluarga ya atas hal-hal yang sangat tidak berkenan mungkin. Yang diikhlaskan gitu ya. Yang diikhlaskan. Mempengker hati gitu di bulan puasa tuh. Menjelang lebaran menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan puasa, bisa meninggalkan Ramadan dengan mulus rahayu berkah selamat gitu. Entong ditinggalkan ke Ramadan. Lamun ditinggalkan ke Ramadan, berarti selesai. Lamun meninggalkan dibaliknya, lamun meninggalkan Ramadan, orangnya selesai. Tapi ditinggalkan Ramadan, alhamdulillah berarti orang lulusnya ditinggalkan nanti oleh Ramadan. Full bulan penuh gitu. Nah, punten kasadayana daripada si awal helanya ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi saya melihat karena ada Pak Iman, Pak Irman Santosa ya. Saya sudah cek di data siaga Pak Jalal itu lamun diputarkan tanya, nah lamun dibuka saya share screen. Nah saya khawatir seperti kejadian kemarin hari apa tuh waktu ujung. Itu bisa balik deh, kita sisi kursor nanti ngogorolong ya, balik tuh terlong tuh. Jadi saya balik deh teh kuat ngesang pan ya. Saya dong bacakan aja iya nama Kang Dery. Resepnya bu tandanya Kang Mul tah. Kang Mulyadi teh sama Kalpanunggal wilujengnya. Terus deui tah Kang Hadad tapi itu on cam ya. Nah, yang on cam saja nanti Beli ya, yang apa? Yang hadirnya, link kehadirannya jangan lupa ya, diisi. Yang on cam, saya kalau ke mahasiswa gitu, mahasiswa itu anu hadir, anu on cam, arek gede kumaha ge fixernya, gambarna teu asup hadir pokoknya. Kudu hadir teh kudu on cam, painten. Eta teh salah satu adab dalam thalabul ilmi. Coba ibu bapak lamun keur di kelas. Budak teh nongengna anu nukangan, we bari ngobrol kan teraosnya dan tidak ada di situ. Nah, ini praktek. Oh, ibu bapak, hati-hati tuh ketika melakukan online. Seperti Pak Lutfi ya, beliau kan rajin di TikToknya, jadi TikToker sejati ya. Mulai tema striker, tema timnas, tema eleh taku Australia. Bagus kan berhadapan langsung gitu ya. Bercengkrama gitu begitu.
ada halakoh dalam virtual. Ada tak bisiker ngajarkan ke barudak belajar online, full online misalkan ya. Nah, itu salah satu indikasi kehadirannya adalah dia on kameranya. Dan ada 3 teknik pembelajaran yang sudah diakui sekarang di Indonesia. Pertama adalah sistem tatap muka secara utuh. Yang kedua sistem bauran. Bauran itu bisa hybrid atau blended learning melalui LMS. Atau yang ketiga adalah full online. Nah, yang full online ini boleh dan itu fleksibilitas ya dalam proses pembelajaran. Nah, silahkan gitu, disilahkan. Nah, mengenai siaga, ibu sekalian, saya sudah cek, terima kasih semuanya dan mohon yang memang belum masuk ke data guru binaan, mohon maaf, katanya masih binaan ya dalam siaga itu karena saya ada yang protes waktu itu, ada yang cari itu ujinya lain lah dicari ya. Ini ada Zoom gitu rupa. Oke, Bu Eva, sudah. Nah, sepertinya dari Padang ini beliau ya. Oke, naon bitanya siaganya kan itu masih masih binaan ya namanya karena dulu ada yang protes, saya keceplosan waktu dulu teh ya Pak Ustadz itu kan binaan Pak. Oh Bapak tuh nyebut binaan atau maunya Bapak kayak nyebut binaan alah pokoknya salah padahal memang kan dinas siagana ke binaan Kang Isan itu tinggali gitu kalau binaan itu tanya 3 apa teh binaan tuh si Ganu di ada 3 di lapas itunya ada binaan kudu diganti ke mah apa ya namanya itu rada genangan gitu. Dan saya nggak pernah membinanya. Da, Pak ampun para lunting, banyak Pak Abab dibina Pak Abdi. Maca Alpiana si Suridang Pak Abab. Kemudian ketika saya cek ya di situ, nih ada beberapa guru nih, mohon disampaikan ke teman-teman yang nggak hadir nih. Number 1 itu Raden Irman Santosa dari SMA Warung Kiara, status belum aktif. Yang kedua, Bapak Dilah Saputra dari SMA Nurul Huda Pelabuhan Ratu, status belum aktif. Yang ketiga, Bapak Dendi. Oh, karunya Pak Dendi itu tah lamun hadir teh sok yang banyak. Padahal terus diajukan nggak abdi ge, Pak. Naon itu aktifnya? Belum aktif nih di SMA Sumtenan ini Pak Dendi nih. Kemudian Ibu Siti Ruhana dari PGRI ini Pak Alwan yang Siti Ruhana teh kunaonnya eta teh sedaykeun aktif itu zaman awal eta naon sih? Sana mina Siti Ruhana, Pak Ujiat, SMA PGRI Ciambar. Coba pengecekan Pak Alwan itu. Baheula teh pernah diceknya. Curi kok sodan eta teh. Eta aktif gitu tah. Dinas siagana tah. Belum aktif sebenarnya. Dia rajin tapi kan. SMA PGRI Ciambar. Mohon dah coba. Ya, belum aktif ya? Belum aktif. Itu dari data awal. iya. Data data sekolah. Nah, kosong kene itu yang bersangkutan sih kan nanti jarang ngeceknya. Jadi dina data sekolah nanti kelurahannya ataupun desa kosong kene data basic di sekolah gitu. Oh. Bios wang isi mungkin yang bersangkutan tinggal lanjut ke menu jadwal gitunya. Iya wang Mohon. Ada buruhana ada hadir nggak? Langsung aja nih eksekusi nih, Bu Siti Ruhana. Where are you Bu Siti Ruhana mana? Hadir deh. Kumaha ieu teh. Riweuh anu aya kita. Pak Iman di mana tah? Aki teh mana Pak Iman Santosa? Pak Irman. Bu Yayang Pak Irman mana tah? Teh sama urung Kiara tadi aya Pak Irman. Hadir Pak hadir. Eta Pak Irman, coba Pak Alwan naon tah masalahna? Pak Irman mah eta SKPNS-na belum diupload jadi ngonci belum biasa lanjut ke menu jadwal ayeuna posisina Pak Irman upload SK pengangkatan PNS di menu status pegawai klik ajukan perpal lanjut ke jadwal tacan diceknya ku Pak Irman ya aya notifna di dinya SKPNS belum diupdate lah gitu. Balaga pun Pak Irman segera Pak Irman jangan pakai lama ya Pak Irman. Pak Irman mana deh?
di lemur sih karena sesinya. Kemudian Fadilah Saputra mana? SMA Nurul Huda Pak Alwan. Fadilah kunaon tah? Memang Padilah mah kantun iya kantun input upload ajukan perpal Padilah upload naon tah Pak? upload jadwal jadi Padilah mah input jadwal heula nya terus download jadwalna upload we ajukan perpal jadi tidak ada kendala Padilah mah tinggal ngisian data jadwal karena upload unggul gitu Ya wajahna tah Padilahnya. Tolong Nurul Huda mana Fadilah? Fadilah. Nah, udah kalau misalkan ini kan udah kita fasilitasi ya bertemu langsung. Jadi kalau ibu bapak ada keluhan penyakit apa saja sekarang tah mumpung ya dokter. Kemudian Pak Dendi, mana Pak Dendi tah? Pak Dendi SMA Simpenan. Alwan. Pak Dendi sami sapertos Padilah tinggal nginput jadwal sareng upload jadwal di Siaga. Oh, tinggal inputnya. Ya, Kalau petkan PPG itu Pak Dendi. Bulan? Kalau petkan tuh PPG kamari. PPG nama mau kemungkinan mau ada jadwal lagi acan aktif. Pan satu aktif PPG teh jadwal. Mohon te kayak te. Jadi memang sih Pak karena jadwal tidak aktif. Iya, guru PA itu memang seur anu tanpa guru PA itu Pak Alwan. Jadi memang seperti rada hare-hare lah gitunya aya nu TPG mah penting ngajar we cenah. Jadi pan sawahna lega tanding sawah. Gunung alat ke anjeunna tuh. Terus deui siji deui tah Pak Yogi. Ah, Pak Yogi, mana Pak Yogi? Pak Yogi Alwi dari SLB PGRI Geger Bitung. Pak Yogi kan terus ditelepon, aya tuh. Mungkin yang dari Pak Yogi mah anu iya anu terkunci iya. Nah, anu yang bersangkutan akun baru siagana nya. Ya. Terus TMT nanti terkunci karena yang bersangkutan lepat nginput. Jadi TMT nanti nginput 2003. Oh. Sedangkan 2003 teh informasi dari operatornya yang bersangkutan masih kena SMP tapi TMT 2003. Oh ya Allah eta yang hebat. Jadi lepat jadi ngunci eta teh. SMP terus ngajar. Bagus. Jadi SMP terus ngajar. Jadi dari Pak Yogi mah kedah ngantos iya ti pusat eta mah untuk edit kembali TMT-na eta mah ngantos da sesah lanjut ke jadwal ge TMT-na teh acan tiasa di perbarui mah gitu. Ngantos ti pusat we eta kumaha. Pak Yogi. Oke. Komik itu mah da kumaha hanya sanes lepat di iya mohon. Berarti hanya 5 nih yang di data abdi ya. Mungkin ada beberapa yang belum masuk ke konfirmasi aja kabi lah. Bisa anu masih mudah-mudahan kenanya. Daya nu nyepong pengawas mana gitu tah. Hinggal tah di kontak we. Pak Alwan tanya kalau untuk si agama satu nuhun nanti untuk teman-teman guru-guru silakan langsung ke Pak Alwan ya setelah ini ya. Setelah saya selesai menyampaikan menutup ini ya. Menutup informasi ini. Kemudian berkenaan dengan tadi ya, Ibu sekalian, raport pendidikan bagi yang ingin melihat secara keseluruhan nanti bisa tapi ini kan kepentingan sekolah sebetulnya. Jadi ke depan saya akan mengcross-check jadi keberhasilan indikasi keberhasilan Ibu Bapak itu akan dilihat dari raport pendidikan loh. Nah, raport pendidikan itu dari apa ya? A3 apa sih? A literasi kan ya. Yang nomor 3 A.3 itu literasi tentang karakter. Nah, karakternya itu ada yang naik, ada yang turun kan. Salah satunya kan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa di situ dia karakter. Kan itu kan pemain agama tuh. Kalau itu tinggi, kalau atau sama dengan tahun yang sebelumnya berarti baik. Kalau itu tinggi maka sangat baik. Jadi untuk indikasi penilaian yang paling akurat yang kami lihat itu dari situ gitu. Makanya gimana caranya ada kolaborasi dan koordinasi dari instruksi pimpinan satuan pendidikan dengan guru PAI.
Dilihat dari mana? Itu dia dari program. Makanya kami lihat programnya ayah ente gitu ya. Apakah ada perkembangan dari program sebelumnya gitu. Karena ada banyak indikator ya untuk mencapai peningkatan karakter itu. Salah satunya mungkin tentang pendanaan. Ketika operator menginput dana untuk kegiatan pendidikan agama turun dari tahun sebelumnya, itu akan berpengaruh terhadap nilai. Kemudian dari muatan ya, secara detail membaca program itu enggak begitulah kalau menurut saya. Tapi dia akan melihat nominal, akan melihat secara kuantiti ya. Kalau dari data itu, kalau meningkat dari tahun yang lalu, maka akan meningkat gitu ya. Jadi ini memang coba lihat di operatornya atau lamun kira-kira ya mah karyawannya tong diturunkan gitu ya. Gitu. Makanya kan saya tadi di judul materinya antara data dan realita. Ini menjadi dua hal yang berbeda tapi bisa disatukan, bisa dipisahkan gitu ya. Ketika kepentingannya administratif, sekolah ketika rekreasi mungkin ada data-data yang memang perlu disinkronisasikan di situ. Tapi ketika memang menyangkut real data ibu sekali sebagai guru PAI, entong di bobodo tak anak can bisa ngaji Al-Quran mah wayahna we eta mah kedah terus-terusan gitu ulah dimasukkan data dia sudah bisa baca Al-Quran dosa pan merenannya. Tah eta mah yang real gitu. Nah, data selebihnya karena itu kan kepentingan sekolah ya dan mau tidak mau kan itu, dan saya juga paham karena saya pernah di SMA juga dulu gimana untuk meningkatkan rating sekolah, ulah tinggalin wae kumaha naik baru dak masuk ke perguruan tinggi itu banyak itu kan di situ kan kelehan dari sekolah itu sendiri, dan itu sah-sah saja karena memang kan pada ujungnya anak bisa masuk kemudian rating sekolah naik ya, dan itu bisa bantu ya oleh kekuatan dari eh, seluruh komponen sekolah. Nah kembali lagi untuk pendidikan agama Islam kan ada banyak di situ. Ibu bapak teh sangat bagus ya kegiatannya, tapi tidak ada programnya, celaka gitu kita. Hari program nata yang bagus banget lah gitu ya. Segala apa kegiatan itu dilakukan di situ, tetapi untuk reportnya, laporannya itu kurang bagus itu. Makanya antara report ya, yang report itu jangan dijadikan repot gitu ya. Namun report itu di 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 dianalogikan menjadi repot kayak itu nah gitu. Report itu kan laporan dari setiap kegiatan, tolong dibunda rapi. Makanya saya akan tetap berkala karena saya punya kepentingan per triwulan, per 3 bulan ibu sekalian. Jadi saya punya tugas per 3 bulan. Jadi 4 kali dalam 1 tahun itu, dari mulai perencanaan ya, mohon dipahami nih teman-teman semua, perencanaan saya untuk mendampingi. Dari mana saya merencanakan? Dari pemetaan. Yang kemarin ibu bapak tampilkan di data itu adalah pemetaan untuk kami. Nah, kemudian kami mendampingi perumusan program sekolah. Itu idealnya. Jadi ibu bapak sekalian sedang menyusun program. Saya nggak tahu nih apakah sering dilibatkan atau given ya, menerima dari, harusnya nggak boleh gitu. Ketika membuat program keagamaan maka libatkan seluruh unsur yang ada di sekolah itu. Apalagi guru PAI yang sangat paham betul tentang kondisi peserta didik, tentang bagaimana mentreatmentnya, dan bagaimana outputnya, proses pembelajarannya kan guru PAI, maka wajib kudu untuk terlibat dalam penyusunan program. Nah di situ kan di awal tahun dimasukkan, alamun guru PAI nanti gaduh program atau memang terhambat dengan regulasi yang ada di sekolah, birokrasi sekolah, itu perlu dikomunikasikan. Mungkin kami turun nanti, ya. Jadi mohon disinkronisasikan di situ, ya untuk program keagamaannya gitu. Nah nanti untuk 3 bulan, triwulan kedua, triwulan ketiga kami melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program. Jadi pertama perencanaan pendampingan, yang kedua mendampingi penyusunan program keagamaan di sekolah, baik secara langsung maupun melalui virtual begini. Yang ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah. Kami memotret, lamun tiasa ke sekolah ibu bapak tiasa, nanti saya tarik datanya melalui link Google Form gitu ya. Kan lebih enak, lebih nyaman, untuk ngagidi ke sekolah, ibu bapak juga bisa memberikan akses data dengan baik.
Kemudian triwulan terakhir adalah laporan dari hasil pendampingan saya ini untuk menjadi evaluasi proses pendampingan berikutnya gitu. Siklusnya begitu gitu buat kalian. Nah, itu akan imbas nanti data itu disinkronkan benar tuh ya disampaikan dengan raport pendidikan. Nah, pengawas PAI mah dinaik tanah alus ini data naik. Nah, itu kan jadi permasalahan buat sekalian. Jadi minimal jauh ting lah penilaian tuh. Nah, ini kan kepentingan saya ketika melihat teman-teman ngisi SKMT kan yang menilai kan kepala sekolah. Dasarnya apa dengan sangat baik itu? Indikatornya apa coba? Apakah indikatornya ibu bapak hebat ceramahnya? Apakah indikatornya bapak itu hebat dalam mengajarnya? Itu tidak bisa. Yang akan menjadikan data apa indikator itu adalah data yang ada. Dilihat di cross check instrumennya itu dari data. Kalau kan ada kewajiban pimpinan itu untuk mensupervisi bagaimana program pembelajarannya, bagaimana program keagamannya, bagaimana aktivitasnya. Dan itu tidak bisa dikata-kata, tapi harus didata-data. Nah, kalau hanya kata itu tidak bisa akurat ya, karena kata kan orang bisa membuat kata-kata. Tapi kalau data kan berdasarkan fakta. Iya. Inilah ibu sekalian pentingnya data ya, pentingnya data. Kenapa Pak Alwan tuh menggebu-gebu ya data itu penting karena akan berpengaruh ya terhadap hak-hak kita semua gitu. Datanya kurang lengkapnya, ya itu tadi haknya akan terlewatkan. Buat sekalian, saya sebetulnya akan menampilkan ini berkenaan dengan apa yang tadi saya sampaikan, tapi sarwawa ya sebetulnya mah itu saja. Karena ini pengaruh dengan kondisi kursor, ya saya nggak tahu bisa balik dari itu. Kemudian sudah mulai siang juga, Mudukur ini sudah sangat panjang dan ini akan berkala juga. Mungkin nanti bulan apa kita akan adakan lagi seperti ini. Untuk itu akhir kata dari saya selaku rekan ibu sekalian, ya kolaborator ibu bapak sekalian, pendamping sama-sama ya kita bersinergi. Banyak hal, banyak kata, banyak kehilafan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan tentu saja itu semua dalam rangka mempererat ya. Karena pakai truk pasti sendok sareng garpu ya. Ya kita selalu satu lingkungan, tak mudah-mudahan eta teh sing diikhlaskeun pisan gitu. Nah, pribados mungkin keikhlasan di sadayana eta sih intina pertemuan ini ya mohon kami dari seksi PS juga mungkin Pak Alwan, Pak Oja tadi sudah menyampaikan juga, Pak Dedi, Pak Dr. Dedi semuanya dan teman-teman semua nyuwun diapunten lahir batin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya di dunia tapi nanti kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Itu hadirin sekalian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Pengawas PAI SMA Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Bapak Dr. Ia Hidaria MM yang telah menyampaikan amanat, arahan, dan juga tentunya bimbingannya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentu menjadi pegangan untuk kita semuanya dan amanat beliau bahwa kita jangan sampai menganggap sepele terhadap data karena itu akan menyangkut terhadap hak dari Bapak dan Ibu semuanya nanti seperti itu. Baik, Ibu Bapak yang sama-sama hadir pada virtual Zoom kali ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara demi acara sudah bisa kita lalui bersama dan tentunya mengingat waktu sebentar lagi masuk waktu zuhur. Jika memang ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mohon untuk raise hand terlebih dahulu karena nanti tidak akan mungkin semuanya bisa diakomodir ya seperti itu. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, mohon Bapak Ibu untuk mengangkatkan tangan terlebih dahulu di Zoom-nya masing-masing. Ya. Ada yang ingin bertanya kira-kira Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin nanti kita akan lanjutkan beberapa hal lagi yang tentunya mungkin di beberapa kesempatan yang akan mendatang seperti itu. Ya. Baik, Ibu Bapak dipersilahkan jika ada yang mau bertanya. Ya.
Kalau di kolom komentar, sementara di kolom komentar juga tidak ada pertanyaan. Ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu, kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan jadi pegangan untuk kita semuanya. Kap lah Pak. Cekapnya pengen. Man. Oh iya, Bapak ada pertanyaan ini di kolom komentar, di kolom pertanyaan, di kolom pesan dari Bapak Hadad SMAN 1 Jampang Kulon. Insentif bagi honorer apakah masih ada katanya Pak, seperti itu. Ya, satu dulu mohon langsung dijawab saja Bapak. Ya, Pak Alwan mangga. Ya, baik. Terkait insentif guru PAI untuk tahun ini dipastikan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena insentif guru PAI masuk pada pos efisiensi anggaran. Kalau madrasah itu memang insentifnya masih ada, tapi porsinya atau kuotanya tidak sebanyak tahun kemarin. Untuk insentif guru diniyah pun masih ada guru diniyah ya, tapi porsinya sama, berkurang. Nah, yang loss itu insentif PAI untuk tahun ini dipastikan tidak ada karena 100% anggarannya di efisiensi oleh pusat seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kapayuna tahun payuna dan berikutnya mudah-mudahan aya deui doa babarengan. Tapi untuk tahun ini dipastikan insentif guru PAI non ASN itu tidak ada. Baik, Terima terima kasih. kasih Bapak Alwan yang sudah menjelaskan, dan itu jawabannya sudah sangat jelas sekali ya Bapak, dan itu sudah pasti tidak ada ya seperti itu untuk insentif bagi guru honorer. Ada masukan dari Bapak Hakim Muslim katanya, mungkin kepada Bapak pengawas, agendakan untuk halal bihalal katanya Bapak, mungkin nanti kita agendakan ya seperti itu. Oke, harus Pak. Nah itu, ya baik. Kalaupun tidak secara langsung, mungkin secara virtual aja. Oke. Yang opor ayamnya virtual. Baik, Bapak Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan? Satu lagi pertanyaan, kalau misalkan memang masih ada, kalau tidak ada kita cukupkan mengingat waktu sudah mau masuk waktu zuhur. Ya, waktunya kita untuk istirahat. Ya, nampaknya sudah tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik Ibu Bapak yang sama-sama hadir pada hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah eh, kegiatan musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam SMA Kabupaten Sukabumi dengan mengusung tema membingkai silaturahmi, mematri jati diri sebagai insan PAI. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi langkah besar untuk kita dan tentunya menjadi perubahan yang besar untuk kita semuanya juga dalam membingkai silaturahmi antara guru PAI dan tentunya sebagai kapasitas insan yang tentu bisa membersamai peserta didik kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan mereka seperti itu. Baik, mengefektifkan waktu kita tutup saja pertemuan Zoom kali ini dengan sama-sama membacakan kafaratul majlis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Pengawas SMA Kabupaten Sukabumi dan Bapak Alwan Nahrawi sebagai operator PAIS Kementerian Agama yang telah berkenan hadir dan membersamai kita semuanya yang menyampaikan materi sangat jelas untuk kita. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sama-sama hadir meluangkan waktu. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak pandang. Lukman Arahman. Nah, Bu Desi. Nuhun. Sayana. Yang belum absen silahkan absen. Saya akan tutup line-nya Atosnya fotonya buelnya. 12-10 menit. Nuhun, izin live group, nuhun. Mangga, Assalamualaikum.
Bu Haji di grup banyak fotonya, Waalaikumsalam tinggal dipilih Tapi tadi saja. hordeng na wungkul juga keluar sekedap. Juga kawannya anak kerudung enos. Ya, udah ya. Di grup Ya, ada Ibu. SMS-an ya. Ya. Nuhun Bu Eli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Sadayana. Terima Izin kasih live. Bapak Ibu. Mohon izin live. Pak Kim. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Sadayana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Pengawas mangga, Assalamualaikum. Pak Izin Dokter, live Kak Sadayana. Assalamualaikum. Panas, diturunkan panas. Sami-sami Bapak. Enggak izin lab grup. Mangga Ibu. Atur nuhun. Mangga. Ubun. Bun. Ubun nggak ada suaranya. Bun. Nanti main ke Ubun. Ayo. Iya. Panas. Pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Saya akan tutup nanti 12:10 menit. Beli ayah nuta acan ngabsen. Ya biarin aja tuh banyak 47. Kan dari 60 berapa tadi? 62 ya. Masih 12-an lagi lah. Pak Nasruddin makasih ya. Sama-sama Bu. Makasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Peri kayaknya nggak ada di situ Pak Peri mah. Wadul. Tadarusan. Ini mah tinggal yang nggak ada orangnya ini. Panas, makasih ya. Aku mau tutup ya ininya. Ya Bu, boleh. Sudahkah engkau terima segalanya? Seperti gambarku menangis, sujud panjang dalam lirik bising. Begitu dosa yang ku bawa, tak pantas aku di hadapanmu. Air mata di ujung